Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas ini waktunya Bapak? Iya, Pak. Gimana kabarnya anak? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, ini kita absen dulu ya. Ada yang tidak masuk? Masuk semua, Pak. Masuk semua. Coba cek dulu. Jenny, Hadir. Novel, Hadir. Sofina, Hadir. Raga. Hadir, Pak. Oke. Baik, masuk semua. Nah, sebelum memulai pelajaran, silakan ketua kelasnya beri memimpin doa. Oke, baiklah teman-teman, sebelum pembelajaran kita mulai, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kemarin kita membahas apa ya? Apa lupa? Kemarin kita membahas tentang itu, Pak, Pak Presiden kepanggitan. Proklamasi. Ya, proklamasi. Oke. Jadi sekarang kita masuk ke baru tentang pembentukan pemerintahan awal Republik Indonesia. Bapak review ulang tentang proklamasi ya, biar anak-anak ingat semuanya. Nah, sebelumnya apa sih itu proklamasi? Ada yang tahu? Proklamasi itu apa ya, Pak? Seperti pengakuan, iya, pernyataan kemerdekaan. Iya. Iya, benar sekali. Nah, ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin menyangka? Tiga, Pak. Iya, Pak. Betul. Sepakat semuanya ya? Ya. Ya, oke. Bagus sekali Mbak Sofina. Nomor berapa? Berabsen 3, Pak. Oke. Benar yang dikatakan Mbak Sofina. Proklamasi itu merupakan pernyataan kemerdekaan dari negara. Nah, negara kita sendiri Indonesia itu diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 setelah lepas dari penjajahan bangsa-bangsa asing seperti Belanda, terus Spanyol, apalagi Portugis. Inggris dan lain-lain itu. Nah, yang terakhir itu pendudukan Jepang. Nah, yang mengakibatkan Indonesia itu banyak membangun atau banyak dijanjikan untuk kemerdekaan. Jadi Jepang itu mendirikan organisasi-organisasi yang bisa digunakan sebagai apa? Penarik simpati rakyat Indonesia untuk membantu Jepang. Itu Indonesia dijanjikan akan merdeka. Nah, tapi akhirnya Jepang kan kalah perang. Betul. Iya, Pak. Nah, jadi bangsa Indonesia itu berusaha untuk memproklamasikan kemerdekaannya sendiri. Nah, itu kan banyak pertentangan ya antara dua golongan tua dan golongan muda, sehingga buntutnya itu Soekarno itu diculik ke Rengas Dengklok untuk apa? Diasingkan, Pak. Diamankan, Pak. Kira-kira tujuannya untuk diamankan itu apa? Agar tidak terpengaruh ke Jepang. Ya. Pintar sekali ya Mbak Jenny. Iya, Pak. Ini calon-calon itu, Pak. Habis ikutan, Pak. Olimpiade, Pak. Betul, Pak. Anak Oli, Pak. Iya, Olimpiade. Olimpiade sejarah juga, Pak. Iya, Pak.
Lanjutkan ya nak. Iya, bagus Pak. Boleh nanti Juara juga Pak. juara. Juara apa? Juara berapa sih kemarin? 3 atau 2 sih? Berapa Pak? Juara umum. Mantap Pak. Hebat. Lanjutkan ya nak. Nanti kan bisa mengharumkan nama sekolah dan juga membanggakan orang tua. Nah, tadi kita sampai mana? Dari kita sampai itu Pak, pengasihan Soekarno Pak. Pengasihan Soekarno. Ya. Dari peristiwa Rengas Dengklok tersebut, golongan tua dan golongan muda itu membentuk kesepakatan. Jadi setelah Jepang diketahui kalah perang tanggal berapa? 15 Agustus Iya Pak. 1945. Tandanya itu setelah Hiroshima dan Nagasaki itu dibom atom oleh pihak sekutu. Nah itu pada malamnya tanggal 16 Agustus 1945 para tokoh itu berkumpul di rumah siapa? Berkumpul di rumah sama Meda Pak. Sama nama Eda untuk membentuk atau menyusun teks proklamasi. Nah, sehingga keesokan harinya pada hari Jumat pas bulan puasa Ramadan. Bulan Ramadan itu dikumandangkan proklamasi di depan rumah Bapak Soekarno di Jalan Pegasan Timur Jakarta. Itu merupakan awal terbentuknya Republik Indonesia. Nah, Indonesia sendiri kan pada saat itu belum bisa disebut sebagai negara. Ya Pak. Kok bisa belum disebut sebagai negara? Dia sudah membuat proklamasi. Kira-kira Bisa Pak. Karena Indonesia belum adanya pengakuan secara de facto maupun de jure oleh negara-negara lainnya Pak. Pada waktu awal itu Pak. Oke, benar. Ada yang lain? Kira-kira? Ya, saya mau menambahkan Pak. Jadi Indonesia itu masih diakui merdeka secara de facto Pak. Hanya ada pernyataan kemerdekaan, tapi dari negara lain itu masih belum ada Pak judulnya. Oke, bentuk negara itu kan syaratnya kan secara primer atau secara pokoknya kan ada 3: wilayah, penduduk atau warga negara, yang ketiga itu ini yang belum pemerintahan yang berdaulat. Bonusnya pengakuan dari negara lain. Nah, ini syarat pokok terbentuknya negara. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945 sudah terpenuhi kedua ini. Ada wilayah Indonesia yang meliputi Jawa, Sumatera, Kalimantan dan lain-lain itu. Terus ada penduduk. Kan orang-orang Jawa juga banyak. Nah, yang belum ini pemerintahan yang berdaulat atau pemerintah yang memiliki konstitusi. Nah, itu ini akan dibentuk didiskusikan pada sidang PPKI. Ada yang masih ingat arti PPKI itu apa? PPKI itu Upaya persiapan kemerdekaan Indonesia atau Revolusi Juli itu bingkai. Oke, itu bahasa Jepang benar sekali. Nah, PPKI sendiri itu kan sudah lama ya waktunya. Pada tanggal 7 Agustus 1945.
Nah, itu kan PPKI dalam bentuk organisasi yang dibentuk oleh Jepang. Pada tanggal setelah kemerdekaan 18 Agustus ini PPKI mengadakan sidang untuk melengkapi instrumen-instrumen pemerintahan. Pemimpin bangsa kita dulu PPKI itu sudah dirubah. Jadi yang mulanya itu berjumlah berapa orang? Berapa orang kira-kira? PPKI itu kalau tidak salah itu sekitar ada 27 anggota. 27 anggota 27 anggota dari seluruh Indonesia dan juga orang Cina. Oh, orang Cina ya Bang? Orang Cina. Ini menyatakan bahwa Indonesia itu terdiri dari bermacam-macam bangsa atau bermacam-macam suku. Nah, para pemimpin kita itu berinisiatif menambahkan anggota PPKI pada tanggal 18 Agustus ini. Nah, kira-kira yang dibahas pada tanggal 18 Agustus ini apa yang krusial? Kalau anak-anak suka membaca Itu Pak, apa? Pembukaan undang-undang. Undang-undang. 45 Pak. Selain undang-undang, Itu Pak, memilih dan menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden Pak. Tepat. Sidang PPKI 18 Agustus 1945 ini menghasilkan dua keputusan yang tadi dibicarakan itu UUD 19 dan juga pemilihan presiden. Dan wakilnya. Nah, ini yang dibahas pada sidang PPKI 18 Agustus 1945. Sebenarnya kan UUD 1945 kan sudah ada sebelum proklamasi kan. Kedua. Yang dibahas itu pada sidang PPKI. Ya. Nah, UUD ini pas waktu tanggal 18 Agustus ini banyak mengalami pertentangan, sehingga harus ada yang diubah kalau ingin Indonesia masih bersatu. Kira-kira kenapa? Karena pernyataan pernyataan misalnya yang itu ada ketuhanan itu diganti seperti itu Pak. Jadi biar semua Indonesia kan beragam, banyak agama, banyak kebudayaan. Jadi menyesuaikan kondisi yang ada di Indonesia Pak. Seperti itu Pak. Iya, bagus sekali ya Bapak. Belajar ya. Gimana Pak? Oke. Yang dirubah itu yang paling krusial itu seperti kata novel tadi itu agama. Jadi kan Piagam Jakarta itu kan
sila pertama atau yang pertama kali itu kan ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Nah itu yang dijadikan besar negara. Kan orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke kan agamanya bukan Islam saja. Ada yang agamanya Hindu, ada yang Buddha, ada yang Kristen, ada yang Katolik. Yang terbaru itu ditetapkan Konghucu sebagai agama Indonesia. Nah, orang-orang yang agamanya selain Islam itu merasa masa perjuangan kita tidak dihargai sih? Kan kita juga berjuang, bukan cuma orang Islam yang berjuang. Jadi mereka mengancam melepaskan diri dari Indonesia kalau dasar itu atau piagam itu tidak dirubah. Jadi Muhammad Hatta beserta tokoh-tokoh Islam itu mendiskusikan bagaimana sih cara agar Indonesia ini tetap bersatu, sehingga diputuskan bahwa sila pertama atau sila ketuhanan itu ganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sidang 18 Agustus ini juga ditetapkan presiden dan juga wakil presiden. Siapa kira-kira presiden dan wakil presiden pertama Indonesia? Itu Pak Soekarno sama Muhammad Hatta. Oke. Ya, pada tanggal 18 Agustus ini Soekarno dan Muhammad Hatta ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia yang dipilih secara aklamasi atau dipilih atas kesepakatan umum. Jadi tidak dipilih seperti sekarang harus melakukan pencoblosan. Nah, kita lanjut. Nah, ada yang menarik. Kita lanjut ke sidang kedua ya. Ya Pak. ya Pak. Oke, kita lanjutkan sidang PPKI kedua yang dilaksanakan 19 sidang PPKI yang kedua ini membahas tentang bagaimana cara membagi pemerintahan Indonesia dan juga membagi apa ya, untuk membantu presiden kan itu dibutuhkan lembaga-lembaga. Nah, dan juga ada rencana tentang pembentukan komite nasional. Nah, komite nasional ini sebagai pengganti DPR untuk sekarang atau anggota dewan. Jadi komite nasional ini bertugas untuk legislasi atau membentuk undang-undang. Nah, tadi apa? Silakan. Membagi wilayah Pak. Membagi wilayah Indonesia pemerintahan. Jadi 8 provinsi. Terus Terus membentuk departemen dan kementerian Pak.
Indonesia. KMI ya Pak. Komite Nasional Indonesia. Oke, coba jelaskan terlebih dahulu. Kan suatu negara, apalagi negara Indonesia kan luas, Iya. banyak pulau dari Sumatera, Jawa, terus Kalimantan, Sulawesi, ada Sunda kecil itu termasuk Bali, terus NTT, NTB dan lain-lain. Nah itu kan kalau cuma diperintah oleh presidennya yang repot, harus ke pulau ini, kalau ada masalah harus langsung ke pulau itu dan lain-lain. Jadi untuk menanggulangi itu dibentuk pemerintahan daerah yang membantu pemerintahan pusat. Pemerintahan daerah ini terbagi menjadi 8 provinsi yang dipimpin oleh gubernur-gubernur. Kira-kira pembagian awal dari provinsi-provinsi Indonesia ini apa saja? Jawa Timur, Oke, Jawa Timur, Jateng, Jawa Tengah, Jawa Barat. Jawa Barat, Sunda kecil. Sunda kecil, Kalimantan Pak. Kalimantan, Sumatera. Sumatera, Sulawesi, Sulawesi, dan terakhir Maluku Pak. Maluku. Cuma 8 ya? Mana Pak? Sekarang Oke. Sekarang berapa kira-kira provinsi? Sekarang. 34. Oh iya, di kota Yang ketiga berarti keempat. Sudah 34 ya. Tapi kita nggak dapat di kampar. Ayo. Tiga Ada empat. yang kalau oh sih. Tiga oke. Provinsi Indonesia itu 34. Yang terbaru itu Kalimantan Utara. Jadi waktu zaman dahulu kebayang nggak bagaimana satu gubernur itu memerintah satu Kalimantan yang Kalimantan luas Wah itu Ya, luar biasa. sampai di tahun kayaknya. Tapi Kalimantan itu dulunya Mas udah rame atau masih punya hutannya Pak? Kalau kita lihat dari bentuknya, Kalimantan itu kan rawa-rawa. Jadi otomatis kira-kira yang bisa hidup di Kalimantan itu kalau ada tanah yang keras. Nah, infrastruktur atau pembangunan pada zaman dahulu kan belum semaju sekarang. Jadi masih sulit untuk membangun daerah-daerah yang kira-kira bisa tenggelam. Jadi masih jarak ya Pak pemukiman di sana waktu dulu. Masih dipilih daerah-daerah yang bisa ditinggali seperti di area bantaran sungai, terus area hutan yang kira-kira keras tanahnya dan lain-lain. Terus lanjut ke pembentukan kementerian. Kementerian ini dibentuk untuk membantu presiden dan wakil presiden untuk mengatur negara Indonesia. Jadi banyak dibentuk menteri-menteri yang tugasnya itu mengurusi baik secara masyarakat, terus hukum, terus hubungan keluar, terus bagaimana memanage negara dan lain-lain. Ini pertama kali dibentuk menjadi 12 departemen
satu menteri negara, 2 lembaga tinggi, 1 sekretaris negara, 1 juru bicara. Nah, kira-kira pembagiannya apa saja? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu nanti bawa ke sini aja. Saya Pak. Siapa? Saya Pak. Silakan. Ya, saya. Ya, dari bagian departemen Pak. Ini pakai itu enggak Pak? Nama yang menjabat. Kalau tahu boleh disebutkan, Oh silakan. iya. Jadi yang pertama itu Departemen Dalam Negeri, dijabat oleh Wiranata Kusuma. Lalu Departemen Luar Negeri, dijabat Ahmad Subarjo. Departemen Kehakiman, dijabat oleh Supomo. Departemen Keuangan, dijabat oleh A.A. Maranis. Departemen Kemakmuran, dijabat oleh Insinyur Rahman Cokro Disuryo. Departemen Pengajaran, dijabat oleh Ki Hajar Dewantara. Terus Departemen Penerangan, dijabat oleh Amir Saifuddin. Departemen Sosial, dijabat oleh Iwa Kusuma Sumantri. Departemen Pertahanan, dijabat oleh Supriyadi. Departemen Kesehatan, dijabat oleh Bintang Marto Atmojo. Departemen Perhubungan dan Pekerjaan Umum dijabat oleh Adi Kusno Cokro Sujoso Pak. Sudah. Sudah Pak, sudah semua Pak. Baik, benar sekali. Benar. Bapak kasih. Wah, ini buat bekantin ya. Wah, surat. Pak. Wah, terima kasih Pak. Oh nggak dikasih tuh Pak. Ya, biar anak-anak bisa semangat. Lagi Pak, lagi. Lagi Pak, saya juga mau dong Pak. Ya, nanti saya berbagi dengan teman-teman ya. Tapi loh ya, saya ada di bawah gitu. Jajar 1000-an satu. Kalau ini Pak. Oke, kita sudah. Kita lanjutkan. Nah, kementerian ini kan sudah dia itu ditunjuk sebagai menteri, padahal orangnya saja Presiden Soekarno itu belum tahu di mana orangnya. Nah, ini akhirnya diganti. Siapa saya Jenderal siapa? Lupa apa? Nanti dicari tahu sendiri. Oke Oke Pak. Pak, siap. Oke. Terus Jadi langsung diganti gitu Pak ya, Menteri Supriyadi tadi. setelah beberapa bulan kok nggak ada batang hidungnya atau nggak ke Jakarta, jadi itu langsung diganti untuk agar tidak terjadi kebingungan dalam memerintah tentang atau pemerintahan pertahanan. Kan pertahanan itu sangat penting bagi negara, apalagi Indonesia pada waktu itu kan baru merdeka, jadi perlu cara untuk mengatasi ancaman dari luar, termasuk ancaman dari mantan-mantan penjajah kita. Terus pada tanggal 19 Agustus itu ada rencana untuk membentuk KMI atau Komite Nasional yang bertujuan atau yang dibentuk untuk menggantikan, kalau sekarang itu sebutannya kan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Komite Nasional ini dibentuk untuk mengawasi kinerja pemerintah agar tidak menyimpang dari undang-undang Dasar. Republik Indonesia. Kira-kira segitu saja Bapak menjelaskan. Sekarang kita
Kan izin belakang Pak. Silakan. Sekarang kita bentuk kelompok ya. Ya Pak, siap. Ada apa ini Pak? Untuk kelompok? Mau ke batasan Pastinya ya. kerjakan. Waduh. Mau ke Diskusi batasi terus. tugas. Waduh, tugas. Oke, silakan bentuk kelompok. Boleh milih sendiri. Apa Pak? Apa ya? Itu orang aja. Kalau pengen nanti bingung. Silakan boleh membentuk tahu sendiri Ya Pak. atau dipilihkan. Dipilihkan saja Pak ya, lebih baik dipilihkan. Biar adil. Iya Bu, beliku saja Bu. Ya udah. Jenny, Noval, terus Sofina satu kelompok, Ya, ya Pak. terus Rangga, Langsung Pak. Aluna sama Tivina juga satu kelompok. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Ayo Sam, kesini Sam. Ya, ya, ke situ. Assalamualaikum. Oke, Novel baru kembali. Iya Pak. Ini saya dengan siapa? Ini Kelompok bertiga. sama Kelompok A. Sama Sofina. Wah. Alhamdulillah, ini satu kelompok. Kalau nggak tahu juga ya. Ini kelompok satu ya. Ya Pak. Terus ini kelompok dua. Nah, silakan boleh tugas silakan. Siapa? Kira-kira dikumpulkan kapan? Besok Pak ya? Pertemuan selanjutnya Pak. Iya Pak. Buat PR Pak. Bagus Pak. Iya Pak, ya. Bisa saja ya Pak. Dan kita kumpulkan hari ini ya, sebelum pelajaran berakhir. Wadidaw. Siap-siap Pak. Nanti ada yang masuk ke depan. Wah, ya Pak. Perwakilan satu kelompok itu. Jangan banyak-banyak. Iya Pak. Perwakilan. Memang dasar kita ada ini ya. Iya, ada master kan itu nanti yang maju biar master Mister. Mister Mister. ahli sejarah. Jangan sudah peringkat berapa? Sejarah berapa umum ya? Lihat performnya sang juara umum ya. Ya. Ya enggak boleh semua kelompok. Dia Kan perwakilan ya Pak ya? Perwakilan. Oh, nggak bisa. Satu kelompok satu orang, tapi cuma satu kelompok yang maju. Ayo. Perbedaan perbedaan itu sama masa yang berbeda. Analisa perubahan masa tersebut dari sekalian menjadi Jadi perubahan kesehatan seperti apa ini? masalah sejarah. Yang paling kita jauh kembali dari Iya. Gimana? Alhamdulillah Pak. Udah bisa? Bisa dong Pak. Ini kan soalnya kan easy Pak. Easy Pak. Itu kan soal-soal murni Pak. Ini juga ada. Oke, nanti boleh cari di internet juga boleh juga. Oke Pak. Ya. Iya Pak. Tenang aja. Yuk kita cari perangkat. Kita cari. Iya, tadi kan PKI yang pertama itu kan bahas tentang pembukaan-pembukaan Pak ya. Berarti bisa dibilang saat itu cuma merubah saja Pak ya. Merubah pembukaan tadi Pak ya. Bukan merubah sih, lebih menyesuaikan. Hmm. Makanya itu. Tapi walaupun perubahan itu termasuk perubahan yang baik kan? Iya. Kalau satu
Menonton. Oke. bagus sakit itu bagus sakit iya oh berarti ini dari Bapak Ojek ya ya boleh sekarang kita punya Bapak Ojek Bapak sana berarti ibu ini ya Pak Apa? Iya, fotokopi sendiri dong. Makanya fotokopi sendiri. Ya Pak ya. iya saya lupa juga nanti boleh saya pinjam Pak tidak apa-apa ya Silakan boleh. ini kan saudara ini saudara sama dia Pak Terus Nah, ciri-ciri? ciri-ciri ciri-ciri Nanti Bapak kasih BTW baca. oh Oh, siap. terima kasih Pak Tapi sebenarnya tidak dibaca Pak, kok pendek Pak. iya Pak dibaca Apa? Ya, jadi kita ambil apa ya? Kita ambil Bapak ya. itu baca BTW sakit, makanya kita tua. iya oh ini Data Yesus. Siap, Pak. masih Masih tadi, Pak. ada yang pertama Hmm. ini yang beberapa yang Pak jelaskan tadi ada dari Undang-Undang Dasar 45 terus Badan Presiden juga Pak ya. Masih mencari analisis kenapa Undang-Undang tersebut Kira-kira mau memilih pasal yang mana? saya mau memilih pasal berapa namanya 29 ayat 1 nih Pak. Ini. ya ini 91 Iya, kan 29 ayat 1 kan yang pertama kan negara berdasar atas kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para penurutnya. Seperti yang katakan Bapak tadi kan, kalau Indonesia itu kan nggak hanya Islam saja, jadi itu perlu diubah, perlu disesuaikan dengan keadaan Indonesia, masyarakat Indonesia itu Pak. iya tapi ini Pak ya yang maju kira-kira sang juara bertahan atau sang rajin ini Pak? Silakan kelompoknya boleh dipilih sendiri. Oh, gimana? Ya, nomor. Harus saya milih ya. Kan ada pasal. Nanti maju lah Pak, maju. Atau hanya dibacakan saja di sini. Maju aja. Ya, jadi maju. Semina, kok sedih masih. Oke, dilanjutkan ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Waktunya kita berapa? Kurang 5 menit. Oh iya iya iya. Oke, boleh. Biasa berarti Pak. Hah? Ini siapa emang? Terus ada juga Oke, waktunya sudah habis. ya, ini ada. Dan semuanya kan? Sebenarnya sudah Pak. Masih kurang apa sudah? Bentar, Pak. Kurang dikit Pak. Yo, kan sudah bertahan. Baca dulu, mau bayar berapa? Iya. Oh, bisa sudah. Oke. Oke, silakan. Sudah Pak. Sudah kan?
Nah, sekarang kita pilih kelompok siapa yang kira-kira masih. Ya, semakin aja Pak. Hari ketiga ini Nomor dua saja Pak. Kita capcip cepat deh. Ya, Capcip. Cup. Akan kelompok satu baju. loh ini tadi itu apa nih Pak? Capcip, cepat. Kan capcip. Capcip. Ini siapa yang maju Pak? Ya, silakan Pak. Penjuara pertahanan. Silakan maju. Silakan berserang kelompoknya. Siapa yang maju? Sekarang Sekarang. maju. Tahun depan saja, jangan maju. Bertahan. Ini gimana juga nggak sana bertahan gila mau maju. Oke. Di sini ada pada sidang PPKI pertama ya. Analisislah perubahan pasal. Nah, kita memilih pasal berapa ya? Pertama tadi kan seperti teman-teman. Ini tulisannya Pasal soal 29, ya Allah, coba ya. Iya. Oke, pasal Jangan tulisan. 29 ayat 1 ya. Itu penjelasannya yaitu yang diubah adalah negara berdasarkan atas kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Itu diubah menjadi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ya, itu karena apa? Di sini yang ayat selanjutnya itu menuliskan kembali secara rinci analisisnya kenapa lah. Di sini bisa kita analisis ya teman-teman bahwa Indonesia itu tadi seperti yang Bapak jelaskan itu banyak sekali. Indonesia beragam dari Sabang sampai Merauke, dari terus pulau yang paling atas ke bawah itu apa? Sabang sampai Merauke. Ya, yang Merauke ya. Nah, banyak. Islam pun di wilayah Indonesia itu ada Islam Kejawen, Islam berbagai macam. Jadi akan sangat tidak elok ketika kita hanya menyebutkan menjalankan syariat Islam saja seperti itu. Ya Pak, seperti itu Pak. Oke. Sekian Pak. Ini masih banyak pasal, cuman itu yang paling digemari oleh kelompok kami karena itu sangat-sangat intim, sangat-sangat krusial. Terima kasih. Silakan. Ya Pak, ini tidak dikumpulkan Pak. Nanti ketua kelasnya mengumpulkan ke meja saya secara langsung. Oh gitu Pak. Oh ya, terima kasih loh. Sama-sama. Oke, baik. Ini jamnya mau habis ya? Ya Pak. Oh iya Pak, sepertinya Pak. Cepat sekali ya Pak ya. Pak, saya nggak terasa. Oke, kita akhiri pelajaran kita. Selesai. Langsung saja kita akhiri. Silakan ketua kelas boleh memimpin doa. Baiklah teman-teman, setelah kita pelajaran kita kali ini bermanfaat dan barokah, alhamdulillah. Sebelum kita akhiri pelajaran sejarah kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah. Jangan lupa belajar ya. Ya Pak. Pada kesempatan dan materi yang Bapak sudah jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.